Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Susilo Wardoyo. Saya merupakan dosen di Prodi Teknik Elektronika Politeknik Gajah Tunggal Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Dasar Internet of Things. Sesuai dengan RPS yang sudah saya upload, Dasar Internet of Things di sini membahas tentang konsep bagaimana bentuk komunikasi dari benda-benda yang ada di sekitar kita dengan menggunakan internet. Konsep ini bertujuan untuk mengoptimalkan suatu sistem yang ada di kehidupan ini dan mengkolek data dari sistem-sistem yang ada dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Dari data tersebut nanti akan dipusatkan di dalam suatu server atau di dalam suatu tempat penyimpanan, yang kemudian data itu dapat diolah dan kemudian dapat digunakan untuk keperluan yang lainnya, semisal untuk analisa, kemudian dapat digunakan juga untuk mengurangi loss, mengurangi waste, dan mengurangi biaya. Jadi konsep ini adalah berfokus dari perkembangan teknologi yang sangat pesat pada akhir-akhir ini dengan kecepatan internet yang sudah sangat tinggi, dengan bentuk dan perkembangan teknologi material yang sangat cepat pula, sehingga memungkinkan untuk membuat suatu benda elektronik yang berukuran sangat kecil dengan performa yang tidak kalah dengan benda-benda yang ukurannya lebih besar. Nah, mengapa konsep ini sangat penting diajarkan bagi mahasiswa kami, khususnya mahasiswa teknik elektronika di Politeknik Gajah Tunggal? Karena memang sesuai dengan perkembangan di era yang sangat maju ini, dan mahasiswa kami yang memang berfokus pada pendidikan learning by doing, karena memang dekat sekali dengan manufacturing. Jadi memang aplikasi dari sistem ini sangat mendukung, khususnya nanti saat diterapkan di dalam manufacturing, khususnya nanti saat diterapkan di dalam industri yang memang menjadi salah satu fokus di mana Politeknik Gajah Tunggal ini berada. Dari industri yang memang teknologinya juga berkembang sangat pesat, maka dari itu Politeknik Gajah Tunggal mencoba untuk mengimbangi melalui teknologi atau pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang mendukung. Salah satunya adalah Dasar Internet of Things ini, ya. Jadi diharapkan dengan adanya mata kuliah ini dapat tepat guna nanti saat mahasiswa lulus dan saat mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmunya ini baik di industri yang ada di lingkungan Politeknik Gajah Tunggal dan PT Gajah Tunggal, ataupun memang yang ada di lingkungan sekitarnya seperti di lingkungan masyarakat. Metode pengajaran yang dilakukan adalah metode pengajaran theoretical dengan menggunakan konsep delivery, interaktif, dan assessment. Jadi mahasiswa akan diberikan materi sesuai dengan RPS ataupun sesuai dengan silabus yang sudah dibuat dan dikembangkan oleh dosen di Prodi Elektronika. Kemudian nanti selanjutnya dilihat lagi tentang interaksi dari mahasiswa, bagaimana mahasiswa berinteraksi di dalam perkuliahan yang ada. Selanjutnya dilakukan asesmen sesuai dengan kriteria penilaian yang ada. Untuk di Politeknik Gajah Tunggal sendiri pada saat ini masih menggunakan metode daring dikarenakan masih dalam keadaan kondisi pandemi. Jadi media yang digunakan adalah yang pertama yaitu Zoom Cloud ataupun Google Classroom sebagai media untuk classroomnya, dan selain Zoom Cloud sebagai media komunikasi meeting, juga menggunakan Google Meet sebagai media untuk penjelasan online. Selanjutnya nanti untuk proses assessment juga menggunakan Google Classroom dan quiz seperti metode quizzes, dan selanjutnya ada juga metode ujian by daring. Jadi mahasiswa diminta untuk menjelaskan satu persatu karena memang sesuai dengan
prodi teknik elektronika yang tidak hanya mengajarkan teori dan untuk program D3. Jadi harus difokuskan pada praktek. Selain nanti memang ada praktek untuk Internet of Things, juga memang dilakukan beberapa sistem project gitu. Jadi mahasiswa juga diberikan project yang bisa menjadi nilai tambah dalam pengaplikasian mahasiswa secara langsung terhadap ilmu-ilmu yang diberikan sebelum nanti melaju ke dalam praktek. Jadi ada beberapa materi yang diberikan dan dimulai dari dasar bagaimana konsep Internet of Things itu dijelaskan. Kita mulai di delivery ya, untuk pendeliveryannya. Tadi selain itu, jika ada kesempatan mahasiswa untuk berkonsultasi secara langsung, tentu saja mahasiswa dapat berkonsultasi secara langsung kepada dosen dan dilakukan pada jam-jam tertentu dengan protokol yang ketat juga. Namun memang karena pembelajarannya masih online, memang difokuskan di situ. Baik, untuk materi yang diberikan, jadi sebelum awal perkuliahan dimulai, mahasiswa dan dosen, jadi mahasiswa akan melakukan kontrak kontrak perkuliahan, di mana nanti kontrak pengajaran atau kontrak perkuliahan itu akan menjadi acuan saat dosen melakukan pengajaran. Jadi ada berapa materi yang akan disampaikan, mulai di silabus, terus kemudian di RPS-nya seperti apa disampaikan di awal, sehingga mahasiswa tahu bagaimana kira-kira nanti proses pembelajaran itu dapat berlangsung. Untuk selanjutnya, setelah mahasiswa dan dosen dan kami mengadakan kontrak perkuliahan, dilanjutkan nanti dengan pertemuan sendiri di Politeknik Gajah Tunggal. Terdapat 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Jadi total pertemuan yang ada adalah 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UAS. Jadi memang cukup banyak waktu yang dapat diberikan kepada mahasiswa kami untuk belajar. Di dalam kelas sendiri, khususnya karena memang pembelajaran daring, jadi tidak hanya berfokus pada sumber-sumber yang ada. Memang kami menggunakan beberapa sumber literatur, buku, ataupun jurnal-jurnal, ataupun paper-paper yang mengarah kepada perkembangan teknologi IoT. Mahasiswa juga diajarkan suatu konsep, yaitu project. Jadi tidak hanya, kadang mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengulik atau untuk mencari suatu kasus, case study. Jadi mencari studi tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar mereka yang berkaitan dengan Internet of Things ini, yang kemudian nanti dapat dibahas di dalam perkuliahan. Selanjutnya nanti dari hal tersebut dapat dijadikan suatu bahan diskusi kepada mahasiswa, dan biasanya mahasiswa dibuat suatu kelompok kecil. Selanjutnya nanti dari kelompok kecil itu dapat dibahas di perkuliahan. Selain perkuliahan reguler, yaitu tatap muka, penjelasan secara online, mahasiswa juga diberikan kesempatan tadi dibuat suatu kelompok kecil, di mana nanti di dalam kelompok kecil tersebut mahasiswa biasanya diberikan suatu project yang masih kecil, karena memang di konsep IoT ini erat kaitannya dengan hardware dan software. Jadi tidak hanya pengetahuan tentang hardware saja, tapi juga pengetahuan tentang software ataupun pemrograman. Dan mahasiswa biasanya diberikan kasus-kasus kecil yang untuk diselesaikan, untuk dibuat berdasarkan materi yang sedang diampu. Saya contohkan, misal saat mahasiswa diberikan contoh kasus di bagian komunikasi machine to machine, biasanya mahasiswa nanti akan diberikan kasus silahkan buat sistem komunikasi antara mesin A dan mesin B dengan mengoptimalkan alat yang ada. Dan nanti mahasiswa akan membuat suatu kayak prototipe yang nanti bisa digunakan di prakteknya. Mengapa diberikan juga kayak
semacam praktek. Padahal nanti di akhir akan ada mata kuliah praktek Internet of Things. Jadi memang untuk proyek yang diberikan kepada mahasiswa ini memang belum terlalu besar jika dibandingkan dengan materi yang diberikan saat praktek. Saat praktek nanti mahasiswa lebih akan aplikatif kepada peralatan manufacturing yang sudah ada. Namun untuk yang proyek yang dilaksanakan pada saat teori ini merupakan aplikasi sederhana dari materi yang diberikan secara teori. Selanjutnya, nanti setelah masuk ke dalam mata kuliah praktek, mahasiswa akan mengaplikasikan konsep sederhana yang sudah dibuat proyek itu ke dalam konsep yang lebih kompleks lagi sesuai dengan perkembangan manufacturing yang ada. Jadi memang dari konsep teori yang kecil kemudian diaplikasikan ke konsep prototipe sederhana, dilanjutkan ke konsep aplikatif di manufacturing ataupun di simulasi manufacturing yang ada di Laboratorium Teknik Elektronika Politeknik Gajah Tunggal. Untuk interaksi mahasiswa memang menjadi suatu hal yang sangat terbatas karena perkuliahan dilaksanakan secara daring. Namun dari dosen ataupun selaku pengajar, saya juga memberikan suatu treatment bagaimana agar mahasiswa dapat membuat proyek sederhana secara mandiri, dan saat selesai proyek itu dapat dilaporkan kepada kami secara berkala, sehingga ada feedback, ada masukan, ada hal yang menjadi bukti dari perkuliahan yang diberikan sebelum nanti kembali lagi kepada mata kuliah praktek yang sebenarnya. Dan untuk asesmen memang dilakukan beberapa kali kuis, beberapa kali penilaian yang memang disesuaikan dengan mata kuliah atau materi yang ada. Kemudian nanti di pertengahan semester, yaitu di pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian nanti setelah itu di pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Porsi penilaian yang digunakan yaitu adalah 35% untuk UAS, 35% untuk UTS, dan 15% untuk tugas dan 15% untuk kuis. Walaupun nilai untuk UTS dan UAS itu besar, biasanya untuk nilai UAS itu disertakan dengan project. Jadi di dalam penilaiannya tidak hanya penilaian hasil UTS ataupun UAS, namun UTS atau UAS itu dapat digantikan dengan project yang memang mendukung di dalam pelaksanaannya. Nah, sebagai awal untuk mengantarkan ke dalam proses pembelajaran seperti apa, saya akan melampirkan, saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran untuk teori pengantar teknologi Internet of Things ini yang dilakukan dengan menggunakan Zoom Cloud Meetings karena memang terbatas dalam keadaan pandemi. Proses pembelajarannya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Pada hari ini saya akan membahas tentang pendahuluan dari Internet of Things. Jadi tentang apa itu Internet of Things dan konsep-konsep yang ada di dalamnya. Langsung saja kita mulai pada slide pertama. Nanti untuk rekan-rekan jika menginginkan ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, silahkan boleh untuk angkat tangan atau chatting sehingga saya bisa tahu rekan-rekan ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin disampaikan. Baik, kita mulai untuk slide selanjutnya. Jadi konsep Internet of Things ini sesuai dengan jurnal RFID pada tahun 2009, mungkin nanti oleh rekan-rekan bisa diperbarui lagi ya. Jadi adalah konsep untuk membuat komputer itu tahu tentang segalanya. Jadi kalau bisa dilihat di sini,
Bagaimana sih caranya membuat komputer itu tahu tentang banyak hal, tentang semua benda. Nah, itu kenapa di situ kan ada tiga kata di sini, Internet of Things. Nah, apa sih kegunaan dari itu? Kenapa harus tahu segalanya? Jadi konsepnya adalah menggunakan atau menarik data yang mereka oleh komputer itu dikumpulkan tanpa dengan adanya suatu interaksi atau tanpa bantuan dari manusia. Sehingga nanti diharapkan dengan data tersebut dapat melakukan tracking dan menghitung semuanya atau bisa mengurangi waste atau loss ataupun cost gitu. Jadi pada dasarnya jadi konsep Internet of Things itu adalah bagaimana membuat suatu komputer tahu tentang segalanya atau kita sebutnya di sini things ya. Kemudian dari situ datanya digunakan untuk menghitung tentang sesuatu data atau mungkin ada suatu data di suatu tempat yang dapat dihitung. Terus kemudian dapat mengurangi kalau misal ada error, ada waste atau ada loss, bahkan bisa untuk mengurangi biaya. Namun komputer itu bekerja tanpa ada bantuan kita. Jadi dia berjalannya autonomous. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana konsep ini? Apakah bisa diwujudkan atau tidak? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Dari Jimas, angkat tangan silahkan. Ya baik Pak. Mungkin untuk penerapan Internet of Things ini menurut saya dapat berjalan dengan perkembangan yang semakin cepat ya. Namun hal itu juga harus bisa didukung oleh kuatnya suatu sumber daya manusianya itu sendiri, karena kan kita akan istilahnya kita akan mengautonomuskan suatu mesin ataupun suatu perangkat. Nah, hal itu juga kan harus didasari dengan sumber daya itu sendiri, Pak, yang lebih mumpuni. Jadi sebelum ke mesin, manusianya dulu gitu harus bisa mumpuni. Oke, jadi kalau menurut Jimas, jadi selain persiapan dari teknologinya, juga harus disiapkan dari humannya gitu ya. Oke, balik Iya lagi Pak, mungkin seperti itu. ke pertanyaan saya. Kira-kira menurut teman-teman konsep Internet of Things ini sesuatu yang memungkinkan nggak? It is possible to make a realist gitu. Ini possible nggak kalau kita buat? Mungkin rekan-rekan yang lain mungkin Mas Suryo mungkin, apakah mungkin kalau menurut teman-teman atau mungkin Mas yang lainnya? Tadi benar sih menurut saya dari Mas Jimas ya, ya semuanya harus disiapkan karena kan memang sesuatu yang autonomous itu kadang memiliki kontra ya dengan kehidupan manusia, dengan apalah kebutuhan dari manusia, karena kan terkadang juga dengan sesuatu yang berjalan otomatis pasti ada yang tersingkir termasuk sumber daya manusia. Tapi memang kita konsennya di sini dulu lah tentang bagaimana konsep Internet of Things itu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya kita lanjut lagi. Mungkin nanti sambil kalau jalan ada pertanyaan boleh ya, silahkan. Nah, ini masih definisi Internet of Things menurut ITU, yaitu sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi, dampak sosial. Sementara itu, jika ditinjau dari standarisasi secara teknik, IoT ini digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi secara fisik maupun virtual berdasarkan pada perkembangan informasi, teknologi, dan komunikasi. Kalau bahasa Inggrisnya ICT, gitu kan ya. Ya masih sama sih, jadi bagaimana sistem informasi itu mengkoneksikan semua data yang ada di
dunia ini. Harapannya sih semua benda, makanya disebutnya di sini things, semua benda itu terkoneksi dengan baik. Tapi ya pasti tentu saja dengan keterbatasan teknologi yang ada pada saat ini itu akan terbatas juga, tidak semata-mata akan jadi konsep itu mudah diwujudkan gitu kan ya. Ya walaupun kalau kita lihat perkembangan teknologi pada saat ini sudah berkembang sangat pesat gitu kan ya, tapi pasti akan terbatas juga. Baik, kita lanjutkan yaitu terus kemudian tentang masih di definisi ya, bagaimana internet itu menjadi suatu penting di sini. Jadi kan ada dua kata di sini, ada internet dan ada things ya. Jadi bagaimana benda-benda atau objek-objek yang ada di dunia fisik ini diambil melalui sensor-sensor. Kalau kita membicarakan tentang bagaimana cara membaca parameter yang ada di dunia fisik kan kita pasti perlu sensor, dan dikoneksikan dengan internet atau interconnection network. Gitu ini. Jadi bagaimana semua benda yang ada di dunia ini terkoneksi dengan internet. Balik lagi, ini adalah suatu konsep yang besar, tidak bisa semata-mata kita proyeksikan untuk jadi saat ini. Tapi ini adalah visi kedepannya sehingga nanti konsep ini dapat membantu dalam kehidupan manusia. Gitu ya. Jadi apa namanya, konsep ini bukan merupakan konsep yang real. Oh, memang dalam waktu dekat ini ya, walaupun dengan perkembangan teknologi saat ini mungkin sudah cukup mumpuni ya, dan bisa dilihat di beberapa tempat juga kita bisa temui konsep-konsep yang Internet of Things ini, mulai dari ada gelang, ada apa, itu dia masih perlu perkembangan lagi karena dari segi fisik masih terbatas gitu ya. Artinya gini, belum semua benda, belum everything yang ada di dunia ini terkoneksi datanya, jadi masih terbatas juga. Jadi memang masih butuh perkembangan untuk di sini. Nah, mungkin ini bisa dilihat ya, ada paradigma tentang bagaimana sistem Internet of Things yang ada di sini. Jadi dia merupakan gabungan dari 3 konsep. Yang pertama ada internet, tentu saja, things, bendanya, dan semantik. Semantik ini jadi bagaimana ya, semacam bahasa terjemahan dari bahasa program. Jadi ada bahasa program di sini, ada program, terus bagaimana sih translation-nya itu, atau kita bisa sebutnya dengan coding-codingannya itu seperti apa. Jelas di sini kenapa ada things ya, wajib, karena itu yang akan menjadi benda yang akan disensor. Contohnya di sini dicontohkan ada RFID, ada NFC, dan lain-lainnya. Terus kemudian ada internet. Ya, internet itu menjadi bahan koneksi, dan semantik itu adalah programnya, gitu kan ya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, takutnya nanti saya terlalu cepat. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan atau yang mau disampaikan mungkin dari rekan-rekan yang lain, atau ada pertanyaan. Pak. Ya, silahkan. Apakah Internet of Things ini harus atau mewajibkan adanya suatu database? Oh, ya, sebenarnya nanti untuk kelanjutan dari sistemnya, kelanjutan dari materi ini akan disampaikan juga tentang big data, tentang bagaimana data itu diolah, diterima, karena kan kalau kita membicarakan everything kan berarti kan size-nya sangat luas ya, dan itu membutuhkan database. Ya minimal kalau nanti dalam prakteknya sistem database kecil ya berarti kemampuan dari everything-nya atau kemampuan dari benda yang dapat diampu oleh sistem itu terbatas juga gitu kan ya. Jadi perlu ada database, karena memang kan itu menjadi suatu hal yang penting untuk penyimpanan dan storage data gitu kan ya. Gitu Mas. Baik Pak, terima kasih. Yang lainnya mungkin teman-teman yang lain. Mungkin di sini saya lihat ada beberapa teman-teman yang oke, silahkan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan tentang konsep ini. Mungkin dari Mas Bekti atau Mas Suryo, silahkan. Oh iya, Mas Suryo, silahkan. Kayaknya suaranya belum masuk, Mas. Belum ini, Mas Suryo mungkin.
Atau dicopot saja mungkin Mas headsetnya. Mohon maaf. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Nah, ini baru jelas. Tadi kayaknya terputus, silakan. Untuk yang bagian semantik tadi mungkin bisa diberulang lagi, Pak. Untuk Diulang lagi ya. bagian di dalamnya itu. Oke, jadi semantik ya, Mas. Yaudah, Mas, pertanyaannya itu aja. Mohon maaf. Iya, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi semantik itu kayak gimana ya? Kan ada suatu coding. Jadi kalau Mas Suryo kan mungkin tahu lah ya, ada beberapa coding gitu kan ya. Oh, ini artinya ini artinya ini. Kalau ini if itu artinya apa, then itu apa. Jadi semantik itu kayak bahasanya gitu ya, Mas ya. Bagaimana kita menerjemahkan suatu program atau suatu coding itu menjadi suatu bahasa atau maksud yang kita tujukan. If adalah maksudnya jika, beda sama then gitu kan ya. Jadi itu adalah suatu paradigma. Kenapa ini penting? Karena kan ada banyak bahasa ya di dunia ini, khususnya bahasa pemrograman. Bahkan bahasa manusia pun ada banyak ya. Bahkan di Indonesia aja kita tahu ada berapa bahasa gitu ya. Dari sini bagaimana cara mengartikannya itu gitu kan ya. Bagaimana program itu dapat bekerja dan bagaimana program itu dapat mengeksekusi suatu perintah dengan benar. Lebih ke situ sih, Mas. Jadi untuk semantik itu. Cukup jelas, Mas Suryo? Siap, cukup. Terima kasih, Pak. Siap, Mas Suryo, sama-sama. Oke, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu demikian video pengajaran dengan menggunakan Zoom Cloud Meetings yang memang diberikan kepada mahasiswa kami dengan segala keterbatasan saat pandemi ini. Dan berakhir pula video profil saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam perkataan di video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.